Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu guru, pengawas dan kepala madrasah. Sahabat semuanya yang kami muliakan, ini video yang kedua tentang bagaimana membuat makalah best practice pembelajaran. Video yang kedua ini adalah nanti akan menjelaskan pada bagian bagaimana membuat pendahuluan. Jadi kelompok ini bagian dari kelompok inti, karakter, kemampuan, dan sistematika makalah tadi sebelumnya sudah kita dengarkan bersama. Dari menulis bagian yang berikutnya dalam video ini adalah pendahuluan yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Dr. Marina Setiawati, MSI. Oke Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama-sama mengikuti video yang kedua. Semoga video yang kedua ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan banyak keberkahan untuk kita semuanya. Mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang semangat, jumpa lagi dengan saya Marina Setiawati, Widaiswara Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Saya ada pantun nih. Sobat pelatihan, belayar kita sampai ke haluan, naik perahu, berjumpa artis. Best practice dimulai dengan pendahuluan sebagai acuan berpikir sistematis. Oke, sobat pelatihan yang semangat, berarti sudah tahu kan materi berikutnya kita akan membahas tentang bagian pendahuluan yang terdiri dari A. Latar belakang masalah, B. Permasalahan atau rumusan masalah, C. Tujuan, D. Manfaat. Sobat pelatihan yang budiman, pada latar belakang masalah, seorang guru, camat, atau pengawas melakukan evaluasi diri tentang output atau outcome dari strategi yang telah dilakukan selama ini. Ini untuk menemukan gap yang terjadi antara yang kita harapkan dengan situasi yang ada sekarang ini. Nah, kalau di metode STAR ini masuk di S yang pertama, situasi. Selanjutnya, pada latar belakang masalah, setelah kita menemukan gap, maka kita mencari ide apa yang akan kita lakukan atau inovasi apa yang akan kita lakukan untuk menutupi gap tersebut. Sahabat pelatihan, untuk menuliskan judul, ya ini penting judul, karena judul adalah yang pertama kali dilihat oleh para pembaca. Nah, tuliskan pertama kali adalah kata kuncinya. Kata kunci itu penting ya tentang ide kita, gagasan kita. Itu kita tuliskan pertama kali. Dan ingat bahwa judul dalam best practice tidak sama dengan judul pada PTK. Kalau pada PTK kita harus ada what-nya, ada who, the how, the when, di mana gitu ya. Nah, kalau untuk best practice kita tidak usah menuliskan di mana kita melakukan best practice itu. Judulnya harus menarik, efektif. Kita bisa menggunakan singkatan-singkatan dari ide yang kita lakukan. Nah, seperti contoh ini, Bapak Ibu, sobat pelatihan yang selalu semangat, ini adalah judul dari best practice Kepala RA Jakarta Pusat. Dia menjadi juara kedua tahun 2022, kategori guru berprestasi RA. Judul yang disusun adalah upaya pengembangan kompetensi guru membuat modul ajar melalui implementasi teman kopi. Nah, teman kopi biasanya kan teman kopi bakwan, tahu, tapi teman kopi di sini adalah singkatan. Nah, singkatan dari tema bulanan kreatif. Nah, jadi dalam IKM itu kan ada tema. Nah, tema bulanan kreatif, kemudian kolaboratif, produktif, ya, KOP, I-nya adalah inovasi. Nah, jadi itu bisa disingkat
teman kopi menurut penyusunnya. Oke. Kemudian bisa dilihat lagi judul yang lain dari Bu Saripah ini, guru Jakarta Selatan, menyusun best practice-nya dengan judul media gaib. Nah, media gaib untuk meningkatkan kemampuan menulis. Nah, gaib ini singkatan juga. Jadi gaib itu Bu Saripah membuat singkatannya dari gambar ajaib seperti yang dilihat di foto-foto ini. Nah, foto ini adalah ketika Bu Saripah melakukan best practice bersama siswanya dengan membuat gambar ajaib atau gaib ini agar siswanya bisa menulis karangan dengan lebih baik gitu ya, karena pelajaran mengarang itu ternyata sulit. Nah, Bu Saripah membuat inovasi dengan gambar ajaib atau gaib. Berikutnya ada lagi guru RA dari Jakarta Timur, mempunyai judul penerapan strategi mangan. Nah, mangan itu bahasa Jawanya, tapi ini bukan bahasa Jawa. Nah, mangan ini adalah singkatan. Nah, kita lihat ya, mangan ini ternyata guru RA dari Jakarta Timur, Pak Nur Mutakin, ini namanya singkatan dari menggambar itu menyenangkan. Nah, jadi judul beliau tadi mangan untuk meningkatkan motorik halus dari peserta didik. Nah, ini kita lihat gambarnya, beliau sedang melakukan pembelajaran menggambar dengan strategi mangan, jadi pembelajarannya menyenangkan dengan cara menggambar sambil bernyanyi. Jadi kalau menggambar gajah, lagunya gajah dan sebagainya. Nah, jadi itu menyenangkan bagi siswa RA. Itulah best practice yang dilakukan oleh Pak Nur Mutakin dari Jakarta Timur. Nah, beliau juga menuliskan latar belakang masalah tentang situasi yang ada pada saat beliau mengungkapkan idenya, bahwa di madrasah, di RA-nya beliau hanya 60% yang motorik halusnya yang belum berkembang, 60% yang sudah berkembang 40%. Jadi masih sedikit yang sudah berkembang, masih 40%. Nah, dari situasi ini beliau mengungkapkan idenya dengan strategi mangan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu sobat pelatihan bisa lihat di sini ya, latar belakang dari Bapak Guru RA. Nah, kemudian setelah kita membuat latar belakang masalah, selanjutnya adalah membuat rumusan masalah atau permasalahan. Nah, rumusan masalah atau permasalahan jangan terlalu banyak, cukup 2 saja. Nah, 2 saja dengan menggunakan kalimat tanya. Menggunakan kalimat tanyanya jangan hanya apakah dapat meningkatkan misalnya, itu seperti PTK. Nah, tapi gunakan kata tanya bagaimana, karena nanti kita akan mendeskripsikan. Nah, bagaimana penerapan strategi mangan dalam kegiatan menggambar untuk meningkatkan motorik halus. Nah, tanda tanya, jangan lupa. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil dan dampaknya untuk meningkatkan motorik halus dengan strategi mangan. Nah, jadi itu rumusan masalah permasalahan yang dituliskan oleh Pak Nur Mutakin. Ada 2, yang pertama bagaimana strateginya, yang kedua adalah hasil dan dampaknya. Setelah permasalahan atau rumusan masalah adalah tujuan. Nah, tujuan harus sesuai dengan rumusan masalah. Bisa Bapak Ibu lihat di layar di belakang saya ini ya, bahwa tujuannya tadi sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah ada tanda tanya, ada kalimat tanya. Kalau tujuan kita tinggal ganti kata tanyanya dengan untuk mendeskripsikan. Nah, untuk mendeskripsikan apa? Sesuai dengan tadi nomor 1, langkah-langkah
strategi mangan. Yang nomor 2 juga untuk mendeskripsikan sesuai dengan rumusan masalah tadi, mendeskripsikan hasil dan dampak dari penerapan strategi mangan. Jadi rumusan masalah dengan tujuan itu harus sesuai. Rumusan masalah ada 2, tujuan juga harus 2. Oke, kita lanjut. Yang terakhir untuk bagian pendahuluan adalah manfaat. Selanjutnya ada best practice dari kepala madrasah. Kepala madrasah ini juga menjadi juara kedua tahun 2002 tingkat nasional Anugerah GTK Madrasah Berprestasi. Judulnya adalah Learning Management System Smart MP. Nah, jadi membuat LMS di madrasahnya menuju madrasah digital bermoderasi agama untuk mengembangkan kemampuan 5C abad 21 berdimensi profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Nah, ini program yang dilakukan oleh Camat yang bernama Pak Wahyudi. Nah, rumusan masalah yang dituliskan oleh Camat ini sama, beliau juga membuatnya 2. Pertama, bagaimana pemanfaatan LMS Smart MP dalam mewujudkan madrasah digital. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan LMS dalam mengembangkan keterampilan 5C bagi siswanya. Nah, jadi di sini guru-guru wajib membuat e-modul yang diupload di LMS sehingga siswa belajar menggunakan alat peralatan handphone dan sebagainya, laptop juga boleh. Nah, kemudian tujuannya tadi seperti saya ungkapkan di contoh sebelumnya, harus sesuai antara rumusan masalah dengan tujuan. Nah, di sini juga begitu. Tujuannya yang pertama, mendeskripsikan pemanfaatan LMS tadi untuk mewujudkan madrasah yang bermoderasi agama. Yang kedua, sama dengan rumusan masalah yang tadi. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan LMS untuk mengembangkan keterampilan 5C dari siswanya. Nah, jadi itu ya. Jadi kepala madrasah membuat programnya dan rumusan masalah dan tujuan harus sesuai. Kemudian manfaat bisa bagi peserta didik, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi madrasah. Nah, bisa dibuat oleh Bapak Ibu manfaat yang dirasakan ya. Sobat pelatihan yang kepala madrasah bisa membuat inovasinya di madrasah masing-masing. Begitu juga dengan pengawas di madrasah binaannya. Oke, berikutnya. Nah, kita lihat di sini hasilnya, mereka semua mendapatkan juara dan mendapatkan hadiah pada Hari Guru Nasional. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang bagian pendahuluan. Semoga Bapak Ibu semua terus semangat untuk berkarya. Terima kasih. Kita akan belajar untuk materi berikutnya adalah membuat kajian pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu menarik sekali tadi dari pemateri pembuatan makalah best practice yang sudah masuk pada pendahuluan tadi oleh beliau Ibu Dr. Marina Setiawati MSI. Oke, semakin menarik Bapak Ibu untuk pemaparan dari penulisan karya tulis ilmiah ini yang bagian pendahuluan ini. Ya, tadi sudah kita pelajari bersama. Terus nanti kita ketemu pada materi berikutnya, yaitu kajian pustaka pada video berikutnya. Demikian, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita lanjutkan sampai ketemu lagi di video yang ketiga. Demikian,
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.